Al-ayat wal makna wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna rajaba syahrullahil a'dzam. Wa qala aidan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarram, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah mushola al-mukminin, para sepuh, para asatid, para ujaz, tokoh masyarakat, para bapak dan para pemuda, khususnya pengurus mushola, Al-Ustaz Jamaluddin beserta jajaran, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, alhamdulillah hadir, yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah. Alhamdulillah kita sudah ada di bulan Rajab. 6 hari kita memasuki bulan Rajab, dan bulan Rajab termasuk bagian daripada bulan haram. Karena bulan haram itu ada 4 ya. 1 bulan Dzulqa'dah, yaitu pada Syawal, atau biasa orang menyebut Silih Syawal, yaitu Dzulqa'dah. Di kalender nggak ada tulisan Silih Syawal, yang ada Dzulqa'dah. Kemudian setelah Dzulqa'dah yaitu Dzulhijjah. Jadi yang kedua bulan haram itu bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga nyambung lagi ke bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bulan pertama di tahun Hijriah. Jadi kalau sudah Muharram berarti tahun baru Islam. Kenapa ini alasannya disebut bulan haram? Karena bulan itu bulan yang ada kepentingan khususnya umat Islam. Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah waktu untuk melaksanakan daripada ibadah haji. Maka tidak boleh ada perang, tidak boleh ada maksiat, tidak boleh ada pertengkaran dan keributan. Begitu juga dengan bulan Rajab, maka yang keempat inilah bulan Rajab termasuk bulan haram. Apa makna haram? Mulia. Ya, sebagaimana sering saya jelaskan, haram itu mulia. Saking mulianya itu masjid di Mekah disebut Masjidil Haram, sehingga tanahnya disebut tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena mulia. Berarti sekecil apapun maksiat di situ haram, karena saking mulianya tanah. Maka oleh karena itu di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya buat kita umat Islam, hamba-hamba yang senantiasa mengharap keridhoannya, kembali diundang dan diingatkan oleh Allah. Harapan kita mudah-mudahan kita semua bisa daripada melaksanakan apa yang diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana undangan Allah tadi dalam mukadimah ayatnya saya baca. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya buru-burulah untuk segera masuk ke dalam magfirah Allah. Kata-kata buru-buru berarti lari. Kalau santai jalan. Orang yang santai kan jalan. Mau kemana PRT? Nah, ke depan mana beli martabak santai ya. Tapi kalau ini lari, PRT mau kemana? Mau naik kereta, takut keburu berangkat. Lari, buru-buru. Karena sudah diumumkan. Ya, jalur 3 akan segera diberangkatkan menuju Surabaya. Lari PRT. Takut ibaratnya terlambat. Maka kata Allah wasari'u, buru-buru ila magfirah, menuju kepada ampunan Allah. Nah, ulama-ulama menafsirkan magfirah di sini dalam Al-Qur'an. Ada yang mengartikan magfirah artinya bi'itsyanil faraid.
Buru-burulah kamu untuk mengerjakan semua yang dipardukan. Artinya yang belum sholat, buru-buru sholat, sehingga berupaya. Yang belum ngaji, buru-buru ngaji sebelum dihajiin. Yang belum sholat, buru-buru sholat sebelum disolatin. Yang belum yasinan, buru-buru yasinan sebelum diyasinin. Kan begitu. Jadi ini maknanya bi'isyanil fardh, maka kerjakan semua yang sudah dipardukan. Ada sebagian ulama menafsirkan bahwa maghfirah bil hijrati. Buru-burulah kalian hijrah. Hijrah artinya berpindah dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik. Yang tadinya duduk di luar majelis talim sekarang duduk di dalam majelis. Yang tadinya enggak sama sekali peduli dengan tolabul ilmi sekarang mau tolabul ilmi. Ini hijrah. Yang tadinya enggak mau mikirin ibadah sekarang alhamdulillah mau mikirin ibadah karena mengingat kita akan mati. Nah, ini tafsiran daripada tafsiran maghfirah. Artinya ada juga sebagian ulama yang menafsirkan bahwa maghfirah artinya min amalis sholih. Ya, jadi segeralah kamu untuk mengerjakan amal-amal soleh. Maka apapun pekerjaan yang baik dan diridhoi oleh Allah di dalamnya, maka itulah arti daripada maghfirah. Tidak ada pekerjaan yang tidak mendapatkan upah. Pastinya setiap pekerjaan pasti mendapat balasan baiknya ataupun buruknya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan pasti dibalas dan diperlihatkan. Sebaliknya, keburukan sekecil apapun yakin bakal dibalas dan juga diberikan penglihatan. Artinya kan disetel lagi, disetel ulang. Disetel lagi nanti di alam masyar nih. Wah, ini nih malam anu ngaji. RT malam anu ngaji disetel lagi tuh ada di CCTV. Wah, RT proyek nih. Kondangan kan ngaji ada disetel. Ya, ada di CCTV-nya. Enggak usah khawatir. Ya, yang buruk, yang baik semuanya direkam. Semuanya akan didaur ulang, diputar lagi. Diperlihatkan dan akan mendapat balasan. Gitu. Maka oleh karena itu kita menyadari bahwa hidup kita dari mulai balik sampai datang ajal semua amal-amal yang dituliskan oleh malaikat Allah yang disebut malaikat raqib dan malaikat hati. Nah, maka oleh karena itu ketika kita sudah memasuki bulan Rajab dan alhamdulillah kita memasuki maghfirahnya, kenapa kita diundang oleh Allah untuk segera masuk ke dalam maghfirah? Karena kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Karena Allah sudah menciptakan surga yang luasnya seperti langit dan bumi dihampar jadi satu. Untuk siapa? Mu'iddas lil muttaqin, untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan termasuk jamaah musholat al-mu'min. Amin. Ya, karena Allah tidak menyebutkan surga buat kiai, buat ustaz, buat ulama, buat habib, buat syekh, tidak. Tapi Allah hanya mengatakan lil muttaqin, siapapun dia, kalau dia bertakwa, insya Allah berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu. Oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, bagi yang puasa alhamdulillah. Ya, puasa sunnah tidak perlu tertarik atau karena tawaran-tawaran pahala. Sebab kalau saya bahas tentang pahala pasti tetangga sebelah komen. Orang Wahabi pasti protes. Masa sunnah aja pahalanya disebutin kayak begitu-begitu, Ramadan aja enggak? Kata ulama enggak apa-apa. Orang menyebutkan tentang pahala ibadah. Karena apa? Karena kan orang yang belum doyan ibadah, kemudian bagaimana supaya rajin ibadah?
harus diberikan kabar gembira tentang pahala. Kayak orang-orang yang kerja, orang kita diajak kerja belum apa-apa nanya gaji. RW ngajak kerja, kerja lu sama gua di mana? Soalnya di Glodok, gajinya berapa? Ih, siap cari gawe cari gaji. Orang kita ini kerja belum udah nanyain upah. Nah ini juga sama dalam ibadah, biar tertarik mereka mau taat, mau ibadah, maka dikasih tahu tentang pahala-pahalanya. Tapi kalau yang sudah taat mah, udah istiqomah dalam ibadah, dia tidak perlu upah, artinya tahu bahwa ini adalah kewajiban dan yakin tidak ada pekerjaan yang tidak mendapat balas. Begitu. Jadi nggak usah artinya dinasehatin lagi, udah paham, ya. Akan tetapi manusia tingkatannya beda-beda. Sholat beda-beda, ngaji beda-beda, puasa beda-beda. Ya, ada yang 1 hari cukup, udah. Ada yang 3 hari, ada yang full sampai 27 hari. Gak apa-apa. Yang penting kata Nabi, puasa sunnah jangan sampai disamakan dengan Ramadan. Artinya kalau Ramadan kan full 30 hari. Bagaimana supaya gak sama dengan Ramadan? Kurangin. Biasa 30 jadi 2 tuh. Wih, kebanyakan 27 mah kiai turunin 21. Oh, lo pakaian 21 macam kriteria. Aku turunin lagi 15 teh. 15 juga kebanyakan, ya udah 11. Masih kebanyakan turunin, ambil yang ganjil-ganjil 9, 7, 5, 3. Kebanyakan 3 juga ya bisa mulai. Kebanyakan 1 lagi modal reksnya. Minimal dengan 1 hari kita sudah masuk ke dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata tidak melakukan, nggak apa-apa. Yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Itu apa-apalah yang sunnah mah masing-masing aja. Silakan fastabiqul khairat. Tapi kalau yang wajib mah tidak pernah pandang bulu, tidak ada tawar menawar. Yang melaksanakan selamat, yang tidak melaksanakan pasti celaka. Seperti itu, ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita akan membuka kembali pasti dilarang perjalanan itu. Jadi perjalanan itu namanya perjalanan maksiat. Ya, banyak contoh-contoh perjalanan maksiat, perjalanan yang tidak diridhoi Allah, maka tidak harus mengkosor, sholat biasa aja kalau mau. Ya. Yang kedua, syaratnya nih, jarak perjalanan itu harus mencapai 90 km. Kira-kira dari sini kemana nih Pak Ente? Serang kurang. Serang baru 72, 73. Purwakarta kurang lebih. Merak. Subang ya. Nah, Subang 90 km. Berarti lebih banyak, lebih jauh, lebih baik. Minimalnya 90 km. Karawang belum. Kemarin udah disebutin kilometer 50 Karawang. Berarti baru 50. Ya, belum ya. Nah, kalau udah 90 Sukabumi mungkin ya jadi gitu ya. Pandeglang, Rangkas sudah masuk, Merak udah masuk ya. Kemudian kalau kesamanya Subang, ya Purwakarta, Indramayu, Cirebon, Kuningan udah pasti, ya. Bandung udah masuk. Nah, kalau perjalanan yang kurang 90 km, contoh ke Karawang, contoh ke Serang, contoh ke Bogor, contoh ke Bekasi. Nah, cuma nggak usah Jamal ke Bekasi, mau dikosor enak amat loh. Nah, ke Bekasi main kosor-kosor ya. Nah, ada nggak 90 km? Kagak ada. Kalau kagak ada, nggak usah. Yang ketiga syaratnya orang yang mengqashar harus dari yang 4 rakaat dan harus sholat adat, sholat kontan, bukan qadha tapi sholat yang sekarang. Mana 4 rakaat? Duhur, asar, isya. Boleh diqashar jadi dan bukan sholat qadha tapi sholat yang adaan, bukan qadhaan, artinya sholat yang sekarang. Nah, jadi nggak bisa yaitu mengqashar maghrib, nggak bisa mengqashar subuh, nggak bisa. Yang dikosor harus 4 rakaat. Kemudian yang keempat, orang yang mengqashar sholat niatnya harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Kita udah niat nih, saya mau qashar, mau jamak,
Di mana? Di jamak takdim. Artinya berarti udah niat di hati kalau saya mau sholat qashar, dohor dibarengkan dengan asar. Berarti jamak takdim. Si asar dikerjakan di waktu duhur. Udah harus niat tuh di balik takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an ilahil asru qasron lillahi ta'ala. Begitu Allahu Akbar takbir, artinya niat saya sholat duhur 2 rakaat dijamak dengan asar qasar fardu Allah Ta'ala. Beres. Kalau berkabiro, Fatihah, surat, ruku, sujud 2 rakaat tahiyat akhir. Beres tahiyat akhir, komat lagi Allah Akbar Allah untuk niat yang kedua, yaitu sholat asar. Karena tadi udah diniatkan di sholat pertama digabung dengan sholat asar di sini. Sholli fardhol asri rakaataini majmu'an ila zuhri qasron lillahi ta'ala. Takbir Allah di hatinya, niat saya sholat asar 2 rakaat dijamak dengan dohor qasar karena Allah Ta'ala. Gitu. Selesai. Begitu beres sholat asar, udah, walaupun nanti di jalan ketemu lagi waktu asar, kita sudah tidak sholat karena sudah dilakukan di waktu duhur. Ya, nah kan enak gitu begitu. Kalau ketemu ilmunya, ya, jadi nggak pusing-pusing. Sebenarnya pusing itu karena kita tidak paham. Apapun kalau nggak paham pusing, seperti kita suruh betulin benang kusut dan pusing, kusut. Ya, tapi kalau yang ahlinya tahu, nggak ada pusing. Ya, bahasanya seperti itu. Maka oleh karena itu niat yang paling utama adalah saat kita takbiratul ihram di sholat yang pertama. Kemudian syarat yang kelima, orang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim, yang sholat sempurna. Boleh kita mampir di Subang, di masjid, ada orang sholat yang sholat biasa, kita nggak boleh berjamaah dengan dia. Karena dia makan 4 rakaat, kita madu 2. Saya pernah Pak qashar jamaah pulang dari Jawa, dari Grobogan, sholat dohor, tapi di belakang karena ada tulisan yang qashar jamaah di belakang. Artinya kalau di depan nanti disangkanya sholat biasa. Nah, sholat tadi di belakang, tapi aneh, masih ada aja yang ikut. Ada yang ikut di belakang. Ya dia mungkin jadi makmum saya, mungkin dari awal. Tapi begitu 2 rakaat saya salam, dia ikut salam. Dia nanya, "Pak, sholat apa? Sholat qashar." Dia bilang, "Bukannya ngomong." Loh, kenapa harus ngomong? Kan gua sholat, kalau gua sholat ngomong ya batal. Mestinya kamu nggak usah ikut salam, sesuaikan dengan niatmu. Kalau niatmu 4 rakaat, ya tambah 2 rakaat lagi. Kalau saya niatnya 2. Apakah itu salah? Tidak. Dalam fikih nggak ada salah. Andai kata orang itu qashar dijadikan imam oleh yang bukan qashar, boleh saja karena nggak tahu. Kecuali di punggungnya ditempel salat qashar. Nah, ini kan bukan di belakang, masih aja diikuti. Cuma lucunya begitu salam dia nanya, "Pak, sholat apaan?" "Sholat dohor." "Oh, 2 qashar." Bukannya ngomong bapak ini. Kayak istri ya kampus. Enak, dia banyak sholat ngomong. Aduh, makanya itu ada dongengnya orang. Santri baru 3 bulan pesantren, dia orang ngeliung ke kampung sebelah. Begitu habis ngeliung, asar, kesorean, sholat di pinggir kali. Dan sholat aja di sini yuk. Sholat. 3 orang ini santri baru masuk. Begitu sholat, beseknya berkatnya ditaruh di depan. Lagi sholat, ada kadal makan besek. Ya, beseknya di samping kadal. Yang satu ngomong, besek makan kadal. Itu yang temennya di belakang ikut. Belum aja di sholat, gue ngomong batal. Imamnya nengok, untuk gua nggak ngomong. Atau ngomong KBH. Ya, merasa benar, untung nggak ngomong. Itu ngomong juga. Itu. Dia ngasih tahu sama temannya, sholat kok ngomong batal. Sama ya. Nah itulah dia.
Nah, maka oleh karena itu kalau kita melihat syarat-syarat di sini berarti kita sudah memahami. Kalau kita bepergian dengan tujuan tidak maksiat dengan jarak sudah 90 km, baik bawa motor, bawa mobil, ataupun kita naik bis kalau memang ada kesempatan. Cuman yang enak makan kendaraan pribadi. Kalau bis mah kadang-kadang kayak enak, orang lagi sholat ditinggalin sama supir. Udah ngongkos orang, tinggalin aja gitu ya. Tapi kalau supirnya lama jam makan, Pak supir ini lama nggak istirahat di rest area? Iya lama, saya mau sholat dulu. Iya kan, apa-apa gitu. Kalau ke Jawa kan pasti istirahat di jalan ya. Nah oleh karena itu kalau kita melihat apa yang menjadi persyaratan di sini cukup bisa dipahami. Kenapa? Karena logikanya Allah Subhanahu wa taala itu mau memberikan keringanan. Ini orang lagi bepergian jauh, jangan sampai bepergiannya dipusingkan dan disulitkan dengan ibadah. Diberikan kemurahan oleh Allah dan kita harus menerima kemurahan itu, jangan ditolak. Gitu. Ya, baik, kita baca nadom tentang syarat sah sholat qashar. Bawah ya. Hai musafir, syarat qashar ada 5. Perhatikan baik-baik rinciannya. 1. Bukan perjalanan yang maksiat. 2. 90 kilo jaraknya. 3. Qashar golongan 4 rakaat. 4. Niat bareng takbiratul ihram. 5. Tidak bareng dengan mukiminnya. Qashar sholat ada bukan sholat qadha. Jadi kalau orang sholat qadha mah nggak bisa diqashar. Misalnya, Pak, saya mau sholat qadha kapan? Dhuhr yang dulu, asar yang dulu, isya yang dulu. Tetap 4 rakaatin. Tidak bisa rakaataini. Yang rakaatain itu yang adaan yang sekarang. Jadi kalau qadha mah urusan hutang, nggak bisa diqashar dan dijamak. Kemudian di bawah syarat sah sholat jamak. Nah kalau tadi jamaknya, kalau tadi qasharnya, sekarang jamaknya. Jamak yang qashar ya jamak, boleh dipisah. Jamak doang, tidak qashar. Ini mah di wilayah Pak RT, Pak RW, nggak kemana-mana, nggak pergi, nggak jauh-jauh, tapi boleh dijamak dengan alasan-alasan, boleh. Syarat sah sholat jamak mana? Di sini ada 4 karena yang pertama syarat sah jamak takdim. Apa pengertian jamak takdim? Melaksanakan sholat waktu kedua di waktu awal. Berarti si asar ditarik di waktu zuhur. Namanya takdim. Takdim itu mendahului. Kalau takhir mengakhiri. Mengakhiri berarti dibalik. Si dohor ditarik ke asar. Nah, itu. Ya. Mana diantaranya syarat-syarat jamak takdim? 1. Mendahulukan sholat yang punya waktu. Mana yang punya waktu? Asar dulu. Kalau jamak takdim, yaitu jamak takdim dohor, ya dohor dulu. Baru setelah yang punya waktu dohor, baru niat sholat asar. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang kedua, niat menjamak, ya niat usholinya nih. Itu di dalam mengerjakan sholat yang awal. Jadi yang sholat dohor sudah mengaitkan kepada asar seperti tadi majmu'an ilal asri, digabungkan kepada sholat asar. Jadi mengaitkan asar kepada zuhur. Majmu'an ilaihil asru, digabungkan asar kepada dohor. Nah berarti sudah diniatkan dari sholat yang pertama. Gitu. Kemudian yang ketiga, berturut-turut dari sholat pertama ke sholat kedua. Ya, dari sholat pertama ke sholat kedua. Setelah salam langsung qomat, tidak boleh diseling dengan pekerjaan terlalu lama. Itu ya, ini mah di sholat pertama ngopi dulu. Nah, sholat yang kedua mah tak habis ngopi, gue jangan ngopi mah lama. Udah ngopi ngerokok lagi sebatang dulu, lagi lama. Ngobrol. Nah,
ya. Jadi intinya langsung menindak kepada sholat yang kedua itu. Kemudian yang keempat, tetap atau terus-terusan uzurnya. Manakala memang ada uzur, dia tetap bermusafir. Orang itu musafir terus boleh selagi dia musafir, terus-terusan dia menjamak, menggabungkan sholat antara dohor dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dia masih tetap musafir di luar kota terus, ya. Kalau udzur, apa artinya udzur? Halangan. Kalau dia berhalangan, misalnya Pak RW ini udah mewajibkan dirinya sholat berjamaah di masjid. Nah, berhubung ini dia hujan gede di masjid. Ya, kalau saya mau bolak-balik ke masjid, bayangkan takut basah. Zaman dulu payung kagak ada, pabriknya pun belum ada. Ya, apalagi jas hujan. Ya, zaman dulu sendal, aspal belum ada, yang ada masih tanah becek. Nah, bisa kebayang cipratannya. Maka oleh karena itu dia melaksanakan sholat di jamaah antara dohor dengan asar. Kenapa? Karena kebiasaan dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau yang tidak biasa berjamaah mah, itu nggak bisa di jamaah. Enak amat di jamaah. Ya, jadi di jamaah di sini bagi yang mewajibkan dirinya rutinitas selalu berjamaah di masjid. Sementara ini musim hujan, seperti itu. Ya, kalau sekarang makan kita susah mengelaknya. Payung pabriknya udah ada, jas hujan, pabal atap di pinggir jalan. Ya, kemudian nggak ada payung juga ada kardus asal normal dulu bagus. Ya, kalau sekarang mah untuk alasan-alasan itu nggak masuk. Kalau dulu kan bangunannya masih jarak. Ya, jadi jalan juga belum diaspal, tempat ibadahnya jauh. Kalau dulu, sekarang tiap RT musola masjid tinggal kadaek, kurang nabe balalawan tadar lain. Benar enggak? Iya, tempat ibadah nggak susah sekarang. Tempat ibadah nggak susah, cuman sekarang yang susah yang isinya. Makanya di akhir zaman kata Nabi, mereka berlomba-lomba membuat bangunan mewah, masjid mewah apa tuh di Bandung di bagus, masjid Kuba Depok bagus, di mana-mana bagus masjid, di pinggir-pinggir tol di rest area nggak ada yang jelek, bagus, cuman yang nggak bagus yang penghuninya, gitu ya. Dulu reot, musolahnya reot dibuat dari bambu-bambu sampai rubuh, saking kebanyakan yang sholat. Sekarang udah kuat, nggak ada sholatnya kan gitu, ya. Makanya kalau dikumpulin se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan yang sholat dan yang enggak lebih banyak yang enggak. Benar? Ya. Kalau sholat semua mah, bayangin aja satu RT aja berapa puluh kakak. Belum ibaratnya yang belum punya KTP. Oh, yang belum punya kakak, dihitung kakaknya aja berapa tuh? Satu RT minimal 70. Kalau 70 aja dia punya anak 2-3 udah berapa? Belum yang kontrak, belum dihitung. Nah, satu RT itu bisa 200 dengan yang kontrak. Nah, maka oleh karena itu yang sholat paling berapa persen dong? Ya, karena sholat itu ada 3. Kalau enggak di masjid, di rumah atau di musola. Pertama di masjid, kalau enggak di masjid, di musola atau di rumah. Bisa. Yang ketiga dilanggar. Pertanyaannya dilanggar. Kalau dilanggar itu sholat nggak? Kalau di kampung mah langgar itu sholat. Ditanya dari mana Pak? Dari langgar. Mantas tas sholat. Sholatnya di mana? Di langgar. Beda dengan di Jakarta. Kalau di langgar mah berarti nggak sholat. Gitu. Ya. Nah kemudian syarat sah jamak takhir. Kalau tadi di atas jamak takdim. Sekarang sarasa jamak takhir ada 2. Dia cuma 2 jamak takhir. Mana? Jadi melaksanakan sholat waktu awal di waktu kedua. Berarti apa? Dohor ditarik ke waktu maghrib ditarik ke waktu isya. 1. Niat menjamak di waktu yang awal. Tuh. Ya, jadi usolli fardul maghribi. Ini masalah tetap nggak bisa dikosor ya, nggak bisa orang kata ini kalau maghrib mah. Usolli fardul maghribi salasa rakaati mustaqbilal qiblati masmu'an, pakai masmu'an ilaihil isya'i,
digabungkan dengan sholat isya. Seperti itu. Nanti isyanya kalau mau qashar boleh 2 rakaat. Kalau dianya dalam keadaan musafir. Tapi kalau maghribnya mah hanya bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Bingung nggak kalau maghrib diqashar? Berapa mah? Hah? 1,5? Ada nggak sholat 1,5? Pertanyaannya kalau sholat maghrib bisa diqashar, niatnya gimana kan? Kalau 2 kan rokataini, kalau 3 salasa rokaatin, kalau 4 arba'ah rokaatin, kalau 1,5 gimana niatnya? Ya, itu yang pusing. Tapi nggak usah pikirin. Ya, itu. Ya. Kemudian yang kedua, tetap atau keterusan uzurnya. Udur daruratnya terus selama masih dalam keadaan udur darurat tetap boleh jamak, nggak ada batasan. Ya, kecuali kembali kalau musafir kembali ke tanahnya, kampung halamannya. Misalnya kita tinggal di Jakarta, kemarin musafir di mana, di Bandung, di Jawa, di Jogja ada proyek, tapi sekarang udah pulang, udah selesai, gitu, ya. Atau tetap bermusafir, selama musafir, selama uzur boleh melakukan jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi yang enak mah PRW, untuk lebih enaknya mah ini bicara tentang fikih, sekali-kali dia dijarah jamaah kemana? Ke Cirebon, ke Tasik, Pamijahan. Nah, di perjalanannya diadakan sholat qashar dan jamak, baru mantap. Itu dipraktekin. Nah, perjalanan ziarah, gitu, ya. Kalau ibaratnya yang libur, kalau yang nggak libur jangan. Misalnya kan ada yang libur, yang cuti, ya. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita wacana untuk menjelaskan metode tentang sholat jamaah qashar. Bersyukurlah kemurahan hukum syara, zuhur, asar, maghrib, isya bisa jamak. Sholat jamak terbagi menjadi 2, jamak takdim, jamak takhir, dan syaratnya. Jamak takdim syaratnya ada 4. Dahulukan sholat yang punya waktunya. Niat jamak dilakukan sholat pertama, kemudian dilanjutkan jamak kedua. Ketetapan dalam uzur menurut syarat, atau tetap masih dalam musafirnya. Jamak takhir syaratnya ada 2, keduanya harus cukup syaratnya. Niat jamak harus di sholat pertama, tetap uzur atau tetap musafirnya. Jadi likuli syai'in sababun, segala sesuatu terjadi karena ada sebab. Kenapa sebabnya dia diqashar, dijamak? Ada jawabannya, karena lagi musafir. Kalau nggak musafir, nggak kemana-mana, nggak ada syarat, ya nggak usah. Ini bicara kalau kitanya seandainya orang tersebut mencukupi syarat-syarat yang tadi disebutkan. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita sholat isya masih ada beberapa waktu, beberapa saat untuk kesempatan sesi tanya jawab yang 3 orang.